Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali majelis kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita akan kaji hadis-hadis yang terkait dengan masalah hukum yang ini manfaat sekali untuk memperbaiki, memperbagus ibadah yang kita lakukan selama ini. Dan kita sudah masuk sampai pembahasan khusyuk dalam sholat. Jadi, pembahasan khusyuk dalam sholat di buku sampai pada hadis 255. Sekarang 256. Kemarin kita sudah lihat bahwasanya kalau dikatakan khusyuk ada dua sebab yang bisa membantu. Ada karena persiapan ketika kita melakukan sholat, dan juga ketika kita merenungkan isi dalam sholat. Kemudian yang kedua, caranya adalah menghilangkan gangguan-gangguan di dalam sholat. Ya, menghilangkan gangguan-gangguan di dalam sholat. Ya, ini nanti akan kita lihat. Misalnya kemarin kalau ada butir-butir pasir pada dahi, tidak perlu saat kita sujud atau pada lantai saat kita mau sujud lantas dibersihkan, karena terlalu mengganggu konsentrasi kita ketika kita melaksanakan sholat. Nah, sekarang kita lihat 256 dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganil iqfati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Rawahul Bukhari walitirmidhi wa sahahahu iyyaka wal iltifata fi salati fa innahu halakatun fa in kana fala budda fa fi tatawu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh dalam sholat. Beliau bersabda, ia adalah copetan yang dilakukan setan pada sholat seorang hamba. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari menurut hadis sahih Imam At-Tirmidzi, hindarilah dari berpaling dalam sholat karena ia merusak. Jika memang terpaksa, lakukanlah dalam sholat sunnah. Baik, kita lihat ini tentang iltifat, banyak noleh ketika kita melaksanakan sholat. Dari Aisyah mengatakan bahwa aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang noleh ketika sholat. Nabi SAW itu jawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan
min sholatil abdi. Itu adalah copetan yang dilakukan setan pada sholat seorang hamba. Itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan pada sholat seorang hamba. Dan sebenarnya ada riwayat dari Tirmizi dari Anas dan disahihkan juga, ia kawal irtifat fi shalah fa innahu halakatun fa in kana labud fa fit tatawwu'i. Sebenarnya tadi yang dalam kurung ya, dalam Tirmizi dari Anas, Tirmizi mensahihkan hadis ini, hati-hati dari noleh-noleh ketika sholat, karena itu adalah kebinasaan. Kalau kamu mau, maka lakukanlah pada sholat sunnah saja. Nah, sekarang kita lihat iltifat itu apa. Jadi ada istilah di situ al-iltifati, aniltifati fis shalah. Yang dimaksudkan adalah memalingkan wajah dari kiblat ke kanan atau ke kiri. Memalingkan wajah dari arah kiblat ke kanan atau ke kiri. Terus gimana kalau gitu caranya? Gini, ya, pokoknya dari arah kiblat dia noleh kanan, noleh kiri. Di sini ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat tadi. Terus di situ dikatakan ikhtilas, copetan. Copet tuh diam-diam apa terang-terangan? Diam-diam. Kalau terang-terangan apa namanya? Rampok, rampas. Kalau diam-diam copet, ya kan? Nah, berarti diam-diam setan itu ganggu dia, membuat sholatnya itu jadi terganggu, pahalanya jadi berkurang karena sifatnya yang sering noleh tadi. Kemudian dalam lafaz yang lain tadi dikatakan iyyaka wal iltifat fis shalah, waspadalah. Ini maksudnya kalimat peringatan, waspadalah dari noleh ketika kita itu sholat. Nah, sekarang kita lihat faedah yang bisa kita ambil. Satu, hadis ini menunjukkan dilarang menoleh ketika sholat. Dilarang menoleh ketika sholat. Karena hal itu termasuk copetan. Dan noleh di sini yang dimaksud dengan wajah saja. Namun kalau dengan badan bisa membuat sholatnya batal. Dengan badan kiblat. Kalau wajah gini kan, ya kan? Kalau badan, karena dia tidak menghadap lagi apa? Kiblat. Nah, sekarang apa hikmah kita dilarang menoleh ketika sholat? Apa hikmahnya kita dilarang menoleh ketika sholat? Satu, pertanda kurang khusyuk. Satu, pertanda kurang khusyuk. Dua,
Tanda dia itu berpaling dari Allah. Tanda dia itu berpaling dari Allah. Terus yang ketiga, itu termasuk gerakan tambahan yang tidak perlu. Itu termasuk gerakan tambahan yang tidak perlu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kalau menoleh karena ada hajat, maka tidaklah masalah. Kalau menoleh ada hajat, maka tidaklah masalah. Contoh misalnya dia mau sujud, dia gerak sedikit kan untuk HP-nya dia masukin kantong, nggak masalah. Dia noleh saat sholat, di sakunya itu HP getar-getar, bunyi, dia lihat pegang saku gitu. Ini dalam keadaan butuh, boleh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah yang semangat sekali dalam menyampaikan ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah yang semangat sekali dalam menyampaikan ilmu. Ingat Aisyah itu dengan Nabi SAW kan nikah dari kecil itu Aisyah. Ketika Aisyah itu meninggal dunia, ketika Nabi SAW meninggal dunia, umur Aisyah itu 18 tahun. Ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, umur Aisyah baru 18 tahun. Menikah usia 6 tahun, baru digauli usia 9 tahun. Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah baru berusia 18 tahun. Karena dia itu masih muda sekali, masih belia, hafalannya kuat, sehingga punya ilmu yang banyak dibandingkan dengan istri-istri Nabi SAW lainnya. Nah sekarang kita lihat lagi hal-hal yang mengganggu lagi ketika sholat sehingga ganggu khusyuk. Hadis 257. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan jangan ke samping kanannya, tetapi ke samping kirinya, di bawah telapak kakinya. Muttafaqun alaihi, dalam suatu riwayat disebutkan atau di bawah telapak kakinya. Nah di sini tentang basok atau meludah saat sholat.
Di situ disebutkan tidak ke depan, tidak ke samping kanan, namun di samping kiri atau di bawah telapak kakinya. Di sini apabila seorang di antara kalian sholat, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ini paling mungkin dilakukan kalau sholat berjamaah atau sholat sendiri. Sendiri. Kenapa enggak sholat berjamaah? Ya, karena cuma sholat sunnah. Hah? Karena sholat sunnah. Ini tadi disuruh apa tadi? Menudai? Enggak, dia lagi sholat. Sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka kalau mau meludah saat sholat, jangan ke depan, jangan ke kanan, namun ke kiri atau ke telapak kaki. Sholat apa di sini? Berarti semua bentuk sholat. Namun berjamaah apa bukan ini? Bisa jadi berjamaah. Oh, berarti ludah kancane sampingnya. Itu maksudnya bukan ludah, kalau saya pahami mungkin. Apa itu di sini? Di situ misalkan. Di sini basok itu artinya sesuatu yang punya riq, berarti ada air liurnya. Misalnya dia itu flu, ya, terus apa ada yang mesti dikeluarkan apa? Dahak sini terpaksa ingin keluar, maka dia meludahnya itu. Kalau misalnya dia punya sapu tangan, gampangnya itu punya sapu tangan, ludah ke kirinya atau bawahnya, tidak ke kanan juga tidak ke depan. Nah, itu pengertiannya seperti itu dulu. Nah, sekarang kita lihat faedah saking hadis. 1. Orang yang sholat hendaklah tidak meludah kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Terus faedah yang lainnya lagi. Kalau mau meludah dengan terpaksa, hendaklah tidak ke depan dan juga tidak ke samping kanan. Karena kalau ke depan, dia itu menghadap Allah. Karena Allah suruh menghadap kiblat, ya tak? Berarti arah yang mulia. Ya, dia sedang menghadap kiblat, arah yang mulia. Sedangkan kanan itu ada malaikat. Sedangkan kanan itu ada malaikat. Terus faedah yang ketiga. Ini tanda kita disuruh khusyuk dalam sholat. Karena orang yang sholat dikatakan sedang bermunajat. Orang yang sholat dikatakan sedang bermunajat. Bermunajat itu artinya menghadap Allah. Bisa dengan zikirnya dalam sholat, doanya, tilawah Al-Qur'annya, seperti itu. Terus kita lihat lagi hadis berikutnya, hadis 258. Wa anhu qala kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha
satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amiti anna qiramaki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Aisyah mempunyai tirai yang digunakan untuk menutup samping rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda, singkirkanlah tirai ini dari kita, karena sungguh gambar-gambar ini mengganggu dalam sholatku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sungguh tirai-tirai ini mengganggu dalam sholatku. Situ Aisyah mempunyai tirai yang digunakan untuk menutup samping rumahnya. Namun sayangnya tirai itu ada apa? Gambar-gambar. Itu tasawir sini gambar-gambar makhluk. Dan di situ mengganggu. Intinya ini ada gambar lalu mengganggu. Nah, maka ketika melihat itu Nabi SAW sarankan singkirkan tirai ini karena mengganggu. Nah, sekarang kita lihat faedahnya. 1. Hendaklah orang yang sholat menjauhkan segala yang mengganggu ketika ia sholat. Mengganggu segala hal yang mengganggu ketika ia sholat, seperti memakai baju bergambar atau bertulisan atau bertuliskan sesuatu. Apa ini siapa itu? Apa contohnya? Coblos saya gitu, pas ning buri. Atau gambar wedok pas ning buri meneh. Gambar nomor pemain bola namanya, orang kan baca. Terus ada kaos-kaos itu loh tulisannya ning buri. Kenapa kamu lihat saya? Ditulis di belakang kayak gitu lagi. Nah, atau kalimat semacam itu buat orang tertarik untuk baca. Arah sholat Allahu Akbar. Ya Allah, apa meneh iki masih tulis ini. Kan ada tuh kaos-kaos kayak gitu. Punya nggak Pak Parjo? Dibuang aja. Ada tulisan. Tulisan di depan. Darusolihin. Oh, pesantren Darusolihin sini gratis begini. Itu contoh ganggu. Termasuk juga kalau misalnya ada di sajadahnya, ganggu dengan gambar, ya toh? Ganggu dengan tulisan. Atau pas di depannya, depan orang sholat, di tembok-temboknya misalnya, membuat orang yang tertarik untuk baca. Mau takbir dia nggak konsen, lihat depan, ini apa meneh. Mau tundukkan pandangan, namun kok lihat saya itu asik baca gitu. Jangan terlalu mengganggu. Ya, orang yang sedang sholat tidak terganggu dengan hal itu. Ya, apalagi di tempat sujudnya saat dia itu sujud. Terus faedah yang berikutnya lagi. Termasuk masjid tidak dipasang hal-hal seperti perhiasan atau tulisan yang mengganggu ketika sholat. Coba lihat ini kata Imam Malik, akrahu ayyuktaba fi qiblatil masjidi syai'un minal Qur'an wa tazwiq.
Aku tidak suka jika ada yang ditulis pada arah kiblat dari masjid. Termasuk di sini ada ayat-ayat Quran. Ada ayat-ayat Quran pada arah apa tadi? Kiblat. Apalagi pas arah kita itu pandang. Ya, tidak perlu ada tulisan ayat di situ. Walaupun kita niatannya baik. Wah, ini kan untuk mengingatkan jamaah. Kita tulis ayat ini plus artinya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi itu pas di arah kita itu salat terganggu. Membuat kita nanti tertarik untuk membaca. Imam Malik juga katakan inna zalika yushgilul musalli. Ini melalaikan orang yang sedang melaksanakan sholat. Sholatnya itu terganggu dikarenakan ada tulisan-tulisan semacam itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, karena dari hadis Aisyah tadi, baiknya tidak memajang gambar pada pintu, tembok, berupa gambar manusia atau gambar-gambar hewan. Apa mudaratnya gambar ini? Memajang gambar tadi tasyabuh atau meniru para penyembah berhala. Apalagi itu nanti orang soleh di situ. Itu lebih lagi dua. Ini mudarat ya. Malaikat sulit masuk. Ini gambar apa tadi? Manusia atau hewan? Nah, karena dulu sejak masa Nabi Nuh, orang-orang solehnya itu diagungkan berlebihan. Awalnya untuk mengenang, ini terutama orang soleh ini ya. Orang soleh berarti foto apa? Kiai misalnya. Ya. Karena orang solehnya sudah meninggal dunia, lantas dipajang foto atau patungnya untuk mengenang. Kemudian mereka tidak tahu maksud ini cuma mengenang saja, generasi berikutnya nganggap itu jadi tuan dan akhirnya disembah. Tasyabbuh nanti di situ. Yang kedua apa? Malaikat rahmat sulit masuk dalam rumah. Namun bukan berarti malaikat maut nggak bisa masuk. Orang ngeyel-ngeyelan. Wah, kok pasang gambar gimana malaikat orang masuk. Bisa nggak? Wah, nggak bisa. Nggak usah main-main dengan malaikat kamu. Iya, pas keluar dicabut aja kamu. Pas dulan arah nang masjid ya. Langsung nggak ada ngaruhnya. Ini cuma malaikat yang nggak mau masuk aja, tapi malaikat mau tetap bisa. Walaupun kamu pasang dari pintu ke dinding ke kamar ke. Nah itu
contoh ya gambar-gambar itu yang baiknya tidak dipajang. Nah, tadi Aisyah di dalam rumahnya itu ada tirai tadi, itu mengganggu sekali. Namun tidak disebutkan sini gambar persisnya seperti apa. Namun karena mengganggu apalagi mau melaksanakan sholat, itulah yang dihindari. Terus baca lagi di bawahnya. 259 itu tambahan. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhadni ngan salati. Al-Bukhari dan Muslim juga sepakat atas hadis Aisyah tentang kain ambijaniyah yang dihadiahkan kepada Nabi dari Abu Jaham. Dalam hadis tersebut disebutkan, sesungguhnya ia melalaikan sholatku. Nah, ada hadiah kain anbijaniyah itu mengganggu sholat, maka Nabi SAW merintahkan untuk melepaskannya. Nah, sekarang kita lihat hadis 260. Kita selesaikan bab ini. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila samai fi salati aw la tarji'a ilaihim, rawahul Muslimun. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang memandang langit waktu sholat, atau pandangan itu tidak akan kembali kepada mereka. Memandang langit itu memandang langit-langit atas. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi diberikan catatan faedah, hadis ini jadi larangan, dilarang memandang langit-langit atas waktu sholat. Kemudian faedah kedua, Nabi doakan mudah-mudahan pandangannya tidak balik. Artinya dangak terus nanti. Karena nggak boleh saat kita sholat disuruh untuk memandang ke tempat sujud. Nah, kemudian masih lagi lanjut. Hadis 261. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathani. Dan baginya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat di hadapan makanan dan tidak ada solat ketika menahan dua kotoran depan dan belakang. Taib. Tidak ada sholat di hadapan makanan, maksudnya ketika sudah tersaji makan. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat ketika menahan dua kotoran, maksudnya menahan kencing dan kentut. Berarti faedah yang bisa diambil supaya khusyuk dalam sholat. Supaya khusyuk dalam sholat, maka yang dilakukan, satu, dahulukan makan ketika lapar dan makanan sudah tersaji. Kalau makanannya urung matang ya belum, sholat dulu, tahan. Masa urung matang ditunggu terus padahal wis iqomah. Engko saiki urung mateng ini. Enggak boleh. Jadi tadi apa? Yang pertama tadi diulang? Dahulukan makan ketika lapar. Berarti kalau sudah kenyang ya wes
Dahulukan sholat dulu ketika lapar dan makanan sudah tersaji. Terus yang kedua, tidak menahan kencing dan kentut. Kalau ditahan hukumnya makruh. Ya, kalau ditahan hukumnya makruh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh menunda sholat karena dua sebab tersebut. Ini kan makanan sudah siap. Tadi dah, saya sholat, tunggulah sebentar lah. Berarti dia nunda sholat. Namun karena ada sebab seperti ini, boleh. Juga tadi, wah saya mau ke belakang kok. Mau buang air kecil, mau buang air besar, butuh waktu. Boleh juga. Akhirnya jadi menunda sholat. Waktu sholatnya diundur. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, menjaga sholat dengan melakukannya sempurna lebih utama daripada melakukan sholat di awal waktu. Apa tadi? Apa tadi? Kaidahnya? Menjaga sholat dengan memperhatikan apa? Sempurna. Ingat ya, ini sempurna dibandingkan dengan awal waktu. Sempurna misalnya apa? Ini pingin buang hajat. Buang hajatnya dibereskan dulu. Akhirnya kan ini sempurna. Bisa konsen nggih? Tidak terganggu. Ini lebih didahulukan daripada kita sholat di awal waktu. Dia kerjakan di awal waktu malah terganggu. Nahan terus. Wah iki imam iki suwe banget. Beda kalau dia dahulukan ini dulu. Dia dahulukan ini, tenang dia ketika sholat. Akhirnya dapat apa? Khusyuk. Awal waktu nggak khusyuk. Dibandingkan dengan dia tunda namun khusyuk, tundanya sebentar karena bereskan ini dulu. Ini lebih didahulukan. Gitu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Faedah keberapa itu? 5. Kalau terasa buang hajat, namun tidak terganggu, ya beda ya. Ada yang terganggu, ada yang tidak terganggu. Tahan sebentar saja bisa dia. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau tidak terganggu, maka tidak mengganggu sholat. Di sini dikatakan yudafi'uhu. Itu tadi tandanya. Kalau dia terlalu terganggu dengan buang hajat tadi, saya harus ke belakang ini. Namun kalau dia nggak mau, ya, itu membuat sholat terganggu. Namun kalau masih bisa ditahan, ini ngantri ini, saya mau buang air kecil ini kok ngantri, tapi ini masih bisa ditunda. Nah, sudah dia lanjut sholat, itu tidak masalah. Nah, sekarang kita lihat hadis yang terakhir tentang menguap saat sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
at-tatha'ubu minnasyaitani fa idza tatha'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Rawahul Muslimu wa Tirmidhiyu wa zada fi salati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu gangguan dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan sekuatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi dengan tambahan dalam sholat. Menguap itu gangguan dari setan. Makanya jika salah seorang di antara kalian menguap, falyakzim, tahanlah semampunya, sekuatnya. Berarti tahan dulu. Mulutnya usahakan ditutup. Kalau enggak dia menggunakan tangan lagi untuk nutup. Baik, berarti faedahnya satu, menguap itu dari syaitan. Kemudian yang kedua, menguap membuat badan kita tambah malas. Yang ketiga, kalau menguap diperintahkan untuk menahan, tidak membuka mulut. Bukan gitu. Bukan lepas saja. Apalagi baru bangun gitu. Kemudian faedah yang berikutnya, menguap bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat ketika tidak ditahan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Berarti kesimpulannya coba lihat hal-hal yang mengganggu apa saja ini kemarin. Kemarin sholat tangan di pinggang, lalu dahulukan makan ya dibanding sholat. Ada juga mengusap-ngusap pasir. Ada situ juga mengganggu noleh kanan kiri ketika sholat. Ada juga di situ yang mengganggu meludah. Ada di situ juga yang mengganggu lihat gambar, ya toh? Lihat gambar. Ada juga di situ yang mengganggu nahan kentut, nahan kencing. Baru yang terakhir itu menguap. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Iya, Pak Kasimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang terakhir, yang pertama, ketika kita sholat jamaah, kemudian di rakaat terakhir kita merasa buang air, bahkan sulit untuk ditahan. Sebaiknya itu dilepas atau kita tahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi imam apa makmum? Makmum. Nah, kalau makmum enggak. Yang kedua, karena kita dapatnya itu di awal jamaah, maka kita termasuk mendapat pahala jamaah enggak? Karena itu yang dapatnya di awal, kalau di akhir tidak dapat. Tapi kalau di awal kita ikut jamaah, tapi di terakhir karena kita batalkan yang kita tidak selesai berjamaah, itu termasuk dalam pahala jamaah enggak? Dapat pahala berjamaah karena dia batalnya tadi karena ada uzur. Kalau tadi jamaah pas sudah rakaat terakhir sudah nggak bisa tahan lagi, batalkan. Dia batalkan terus mau nyusul imam lagi, sudah telat, dapat pahala jamaah juga. Walaupun nantinya sholatnya sendiri. Bisa jadi dia masbuk lagi, bisa jadi dia sholatnya sendiri. Mau masbuk atau sholat sendiri, pokoknya dua-duanya dapat pahala berjamaah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Ini Mbah Rois dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan hadis nomor 258 tentang pemasangan gambar yang ada di dalam rumah. Sudah banyak kita ketahui bahwa di masyarakat kita memang banyak termasuk pemasangan gambar-gambar kalender yang ada gambar atau foto-foto kemungkinan tokoh-tokoh yang di dalam kalendernya itu misalnya tokoh Magalan, stiker kalender, apakah itu juga termasuk bisa mengganggu dalam rumah kita atau juga bisa menyebabkan malaikat rahmat untuk sulit masuk dalam rumah kita aja kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalender ini biasanya. Kalau gambarnya depan orang toh, depan kelihatan depan, utuh, ini dicopot dulu, atau mukanya dihapus, mukanya dihapus, ya. Terus, ini bukan bahas di gambar presiden ya ini ya. Itu saya dituduh apa lagi? Gambarnya dihapus atau cuma kelihatan belakang saja boleh. Karena masalahnya itu pada bagian muka. Kalau ada muka itu menunjukkan makhluk. Nah, maka gambar mukanya ini saja dihapus. Yang bagian ini tetap ada nggak apa-apa. Ya. Misalnya kalender toh, tanggalan nih. Nah, yang ini Gambar-gambar foto-foto yang mereka pajang itu kan foto. oh kalau gitu enggak, tak kira tadi kalender ya. Cabut berarti. Kalau enggak malaikat tidak masuk. Kelihatannya gambar foto tokoh mereka yang dipajang kemudian bawahnya baru kalendernya. Ya fotonya tadi yang dihapus. Terus ada lagi. Yang lainnya. Pak Arjo. Langsung saja, misalkan kita sudah biasa sholat berjamaah, kemudian ketika itu dalam perjalanan membawa sesuatu, motornya misalkan bawa sutek dari Jogja, kemudian berhenti di suatu masjid, kok kayaknya tidak bisa, kemudian kita tunda, bagaimana kita sholat di rumah, apakah itu hari itu juga? Tundanya karena apa tadi? Karena membawa sesuatu, motornya ataupun apa? Kenapa nggak berhenti langsung sholat di situ? Kenapa? Nah, karena beban itu tadi. Beban kehidupan. Ya bisa saja karena beban kehidupan. Artinya membawa rumput ataupun dan sebagainya itu menunda sholat itu dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebisa mungkin tetap sholatnya kalau sudah adzan ya tepat waktu. Kecuali kalau jenengan dapat jamaah lagi. Yang penting itu dapat jamaahnya. Kalau jenengan sudah tahu ini, oh saya kok sendiri saja, saya nggak ada teman, ya sudah ikuti aja jamaah. Namun kalau ada teman, ya sudah kita tunda dulu ya, biar kejar waktu ini kejar ke sana. Udah nanti sholat bareng teman tadi untuk berjamaah, boleh. Cukup, ada lagi? Baik, kalau tidak ada pengumuman. Tanggal 2 iki tanggal 27 itu likur. Tanggal 2 Sabtu depan tanggal 3, 4, 5 wonten daurah. Yang ikut ahad pagi ini nggak daftar nggak apa-apa. Kan kalian nggak, bapak-bapak kan nggak nginap. Nggak nginap toh? Ya kan punya manoe urung diurus, pakane urung sore. Ya. Kan kajiannya cuma dari pagi sampai jam 3. Setelah itu kan bisa ngurus apa-apa. Pulang. Ya, ngarit. Ya bisa nanti insya Allah itu. Ya, ikut. Dari Sabtu pagi jam 8. Ya, Sabtu pagi jam 8. Ahadnya ba'da subuh sampai jam 6. Jam 7 kajian di Baron. Pantai Baron. Namun itu nggak dikasih transfer, jadi mau datang sendiri-sendiri silahkan.
Ya, itu nanti dihadiri Ibu Bupati juga. Terus tanggal 4-nya Senin. Hari nanggung. Pensiun ya gampang. Ya, yang nanti pegawai masuknya agak siang atau sore saja nggak apa-apa. Terus tanggal 5 subuhnya ada, tanggal 5 tanggal merah sampai jam 7. Setelah itu nanti jam 9 kajian akbar. Ya, kajian akbar bersama Ustadz Maududi. Itu nggih. Jadi mulainya hari Sabtu, yang ngajinya biasanya sampai asar, terus hari Ahad, ya, terus hari Senin, terus hari Selasa. Seperti itu. Nanti kalau ada pendaftaran cuma tulis nama saja, nanti hari malam Kamis saja lah baru diurus. Atau enggak datang aja, bilang aja saya tuan rumah sini kalau ini. Kalau yang pendaftaran bilang Pak harus daftar, oh enggak, saya tuan rumah di sini, langsung masuk aja, orang masalah. Seperti orang ngel-ngelan. Gitu ya. Bukunya nanti hari Sabtunya baru dikasih. Ada buku 6 apa kemarin? Situduror, 6 mutiara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nanti dikasih bukunya ya kayak dulu ada kitab apa ya Al-Kabair dulu, dosa besar kayak begitu tebalnya. Insyaallah kita bahas itu sampai selesai. Nah, itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Setelah ini jangan lupa sholat isyraq kali rakaat dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.